Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita selalu diberikan kesehatan dan semoga selamanya kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Nah, berhubung kita berada dalam kondisi pandemi, Ibu mengingatkan kepada anak-anakku sekalian, jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan. Minimalnya menerapkan 3M ya. Misalkan mencuci tangan, memakai masker, dan menghindari kerumunan. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Ibu di sini akan memanggil satu persatu nama kalian. Yang namanya dipanggil boleh menyebutkan hadir atau mengangkat tangan ya. Baik, Ibu. Hadir, Bu. Dadan? Hadir, Bu. Lilis? Hadir, Bu. Adek? Hadir, Bu. Ahmad? Hadir, Bu. Rangga? Hadir, Bu. Rahman? Hadir, Bu. Rudi? Hadir, Bu. Yoyo? Novi? Nova, Bu. Oh iya, Noka. Ada kopi. Noka, mana yang Noka ada? Ada, Bu. Samsul? Siap, Bu. Hadir. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian sekarang hadir semua ya untuk mengikuti pembelajaran PJOK ini. Nah, Ibu harapkan kalian selalu bersemangat untuk terus belajar meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini, meskipun kita melaksanakan pembelajaran secara daring dari rumah. Nah, mungkin kalian juga merasa kurang nyaman pembelajaran seperti ini. Karena pembelajaran PJOK itu lebih nyaman dan lebih efektif itu dilaksanakan di lapangan ya anak-anak. Ya, Bu. Nah, Ya, Bu. sebelum masuk ke materi yang akan kita pelajari, sebentar Ibu mau membagikan share screen dulu. Nah, ini sudah tampil? Lagi loading, Bu. Proses, Bu. Ada? Dapat kelihatan anak-anak? Belum. Belum, Bu. Ibu nggak loading, Bu. Kelihatannya. Jadi masih menunggu ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Aku masih menunggu, Bu. Ya udah, sambil menunggu tampilan ini, Ibu menginformasikan saja ya bahwa materi yang akan kita pelajari dalam pertemuan kali ini yaitu mengenai gerak dasar melempar bola dalam permainan bola kasti. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran, Ibu mau mengajukan pertanyaan kepada kalian karena sebelumnya di kelas 4 kalian telah mempelajari permainan bola kasti ya. Sekarang Ibu mau bertanya, apa permainan bola kasti itu? Siapa yang tahu? Boleh menjawab, Bu? Ya, Dadan, silakan. Permainan bola kasti itu adalah permainan yang dimainkan oleh dua regu yang saling berhadapan, Bu. Ya, bagus. Ya. Mungkin yang lain ada yang mau melengkapi jawaban dari Dadan. Izin Ibu, Ya, mangga Rudi. permainan bola kasti adalah permainan bola kecil yang dimainkan oleh dua regu, yaitu regu penjaga dan regu pemukul, yang dimainkan atau satu regunya berjumlah 12 orang. Mungkin itu Ibu. Ya, baik. Terima kasih, Rudi. Baik, anak-anak. Jadi permainan bola kasti itu adalah suatu permainan di lapangan yang menggunakan bola kecil dan pemukul yang terbuat dari kayu, dan permainan itu sendiri dilakukan atau dimainkan oleh dua regu yang setiap regunya terdiri dari 12 pemain. Nah, sekarang dalam pertemuan kali ini, sebelum masuk ke dalam materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan kombinasi gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif saat melempar bola kasti. Nah, di dalam teknik atau gerak dasar melempar ini ada 3 macam, yaitu melempar bola mendatar, melempar bola melambung, dan melempar bola menyusur tanah. Itu tujuan pembelajaran yang pertama.
Tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik dapat mempraktikkan kombinasi gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif saat melempar bola kasti. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, Ibu akan menampilkan video pertandingan bola kasti. Silahkan kalian amati ya. Sebentar, Ibu share screen dulu. Sudah tampil di layar? Belum. Belum Bu, protes. Betul, Ibu masih gelap, Bu. Belum Bu. Sudah Bu. Sudah ada? Ada Bu. Ya Bu. Nah, silakan kalian amati dengan seksama video pertandingan ini ya. Mungkin kalian di kelas 4 sudah mempelajari tentang bola kasti ya. Nah, atau mungkin kalian juga pernah menonton di televisi atau pertandingan-pertandingan di lingkungan sekitar mengenai permainan bola kasti. Sekarang Ibu mau bertanya, gerak dasar dalam permainan bola kasti itu apa saja? Siapa yang bisa menjawab? Saya Bu. Melempar Bu. Ya, Saya Bu. Ya, Yoyo Mas Farah, coba. Gerak dasar ya bola kasti diantaranya memukul, Bu. Ya, memukul. Yang lain siapa lagi? Saya Bu. Ibu saya. Saya Bu. Ya, Lilis coba. Melempar bola, Bu. Ya, melempar, bagus. Kemudian Ibu mau yang menjawabnya? Nopa, mana Nopa? Iya, Bu. Ya, Menangkap, apa Nopa Bu, coba? menangkap. Menangkap. Menangkap, boleh. Ya. Saya Ibu Ya, Ahmad, apa? menendang, Ibu. Apa kurang jelas? Menendang. Menendang. Kalau menendang kira-kira di permainan bola kasti ada tidak? Nggak ada Bu. Nggak ada Bu. Nggak ada Bu. Ada Ya. Bu, main bola. Oh iya, Bu, main bola. Iya. Pasti malah nonton bola ya. Iya, jadi gerak dasar dalam permainan bola kasti itu ada melempar, menangkap, memukul, dan ada satu lagi selain ketiga itu, ada lari ya. Nah, Iya. jadi Ahmad, untuk menendang bola itu tidak termasuk ke dalam gerak dasar permainan bola kasti ya. Oh iya, Ibu. Ya Bu. Nah, selanjutnya Ibu akan menayangkan video yang kedua. Tetapi sebelum menayangkan video yang kedua, Ibu meminta kepada kalian untuk melakukan gerakan pemanasan statis. Coba kalian berdiri.
Ya, Baik, Bu. Ya, silahkan lakukan masing-masing, mulai dari kepala ya, hitungan 2 kali 8 yang seperti biasa dilaksanakan. Silahkan hitung sendiri, mulai dari kepala, kemudian tangan, kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adek, Ibu meminta untuk melakukan pemanasan statis ya, Adek. Iya, Bu. Ya, pemanasannya statis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, Ya, cukup ya. Kembali lagi, perhatikan. Ini. Nah, di sini Ibu akan menayangkan video. Coba kalau ini Mas Bo bisa ditampilkan tidak? Bisa tampak tidak kelihatan? Ada, Bu, ada. Ada? Ada, Bu. Kalian amati ya. Mana melempar dan menangkap bola. Keterampilan melempar bola sangat menentukan keberhasilan dalam suatu permainan. Pemain harus mampu melempar dengan cermat, kuat, dan tepat. Berikut ada 3 jenis lemparan bagi pemain di lapangan. Yang pertama, lemparan melambung. Dan yang kedua, lemparan mendatar. Yang ketiga, lemparan menyusur tanah. Yang pertama, kita akan bahas lemparan melambung. Tahap yang pertama adalah berdiri tegak sambil kaki maju 1 langkah ke depan. Tangan yang memegang bola ditarik ke belakang atas. Siku sedikit ditekuk sehingga badan agak condong ke belakang. Lutut kaki belakang ditekuk sedikit. Pandangan ke arah sasaran. Nah, itu untuk gerakan lemparan melambung. Coba kalian berdiri, praktekkan gerakan lemparan melambung. Berdiri, kaki sedikit ditekuk ya, kaki dibuka selebar bahu, kemudian sedikit ditekuk. Tangan ditarik ke belakang kepala. Badan dicondongkan. Tangan yang satunya, kalau misalkan tangan kanan yang ditarik ke belakang, berarti tangan kiri yang di depan bisa sebagai patokan, diluruskan ya. Nah, latihan melempar ke atas. Jadi lemparannya ke atas kepala. Ya. Bisa dilaksanakan? Sudah, Bu. Ya. Lanjut ya, sekarang amati lagi. Ini untuk lemparan selanjutnya. Ayunkan tangan ke depan dan disertai dengan lecutan pergelangan tangan melalui atas bahu. Lemparan yang kedua yaitu lemparan mendatar. Tahapannya adalah yang pertama, berdiri tegak sambil kaki maju 1 langkah ke depan. Tangan yang memegang bola ditarik ke belakang melalui samping badan. Badan sedikit diputar, lutut kaki belakang sedikit ditekuk sehingga badan agak condong ke belakang. Pandangan ke arah sasaran. Langkah yang kedua, ayunkan lengan ke depan dan disertai dengan lecutan pergelangan tangan melalui atas bahu. Nah, itu teknik atau gerak dasar lemparan mendatar. Coba berdiri lagi. Lakukan gerakan melempar mendatar. Seperti apa coba? Tangan, kalau tadi tangan ditarik ke belakang kepala ya. Kalau sekarang tangan ditariknya lurus ke belakang. Ya. Kemudian lemparan lurus sejajar dengan dada. Ya, posisi kaki sama, ditekuk sedikit, kemudian pandangan mata ke arah sasaran. Ya, sudah cukup. Satu lagi, lemparan menyusur tanah. Perhatikan. Tahapnya adalah yang pertama, berdiri tegak sambil maju 1 langkah ke depan. Tangan yang memegang bola ditarik ke belakang melalui samping badan. Badan sedikit diputar, lutut kaki belakang ditekuk sehingga badan agak condong ke belakang. Pandangan ke arah sasaran. Langkah yang kedua, ayunkan tangan ke depan melalui samping badan menyusur tanah atau mengarah ke bawah. Nah, itu untuk lemparan menyusur tanah. Coba berdiri lagi. Ibu pengen tahu kalian dapat mempraktikannya tidak?
Jadi posisi tangan kemana? Kalau tadi lemparan datar kan lurus, ditarik ke belakang. Kalau lemparan menyusur tanah bagaimana tangannya? Bawah, Bu. Nah, tangannya ke bawah. Ke bawah, diayunkan ke bawah. Dengan cara yang paling cepat, paling mudah, dan hasilnya pun paling bagus ya. Caranya adalah dengan cara Ya, sudah cukup. kamu perlu di YouTube seperti biasa. Yang ketiga, segera Download. Nah, sekarang setelah kalian mengamati itu, mengamati tentang video cara melempar. Nah, tadi kan Ibu mempraktikkan supaya kalian jangan dulu memakai bola. Adapun nanti kalau dalam prakteknya kalian dapat menggunakan bola yang dimodifikasi. Contohnya seperti ini, bola dari gulungan kertas, ya. Atau juga kalian dapat memakai bola plastik seperti ini, ya. Atau juga dapat menggunakan bola tenis lapangan bekas, ya. Banyak sekali media untuk melakukan lemparan teknik dalam melempar bola kasti. Nah, sekarang barangkali ada yang belum dipahami atau ada yang mau ditanyakan tentang materi gerak melempar dalam bola kasti ini. Silahkan. Boleh bertanya, Ibu? Ya, Ahmad, silahkan. Itu Bu, kalau ketika saya melempar, saya susah gitu Bu kalau melemparnya pengen jauh gitu Bu, suka dekat itu bagaimana Ibu? Ya, baik. Mungkin temannya ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Ade, silahkan. Tenaganya harus gede, Bu. Ya, tenaganya harus gede. Nah, ada lagi yang lain? Saya Bu, Ya, Dadan. mungkin lemparannya harus ke atas Bu, lemparnya Bu harus ke atas, jadi nyampe ke teman yang jauh itu Bu. Lemparannya harus ke atas, ya, tuh. Ada lagi, satu lagi, barangkali. Ada, Bu. Ya, Rahman. Lemparannya harus menggunakan lemparan yang melambung, Bu, dan tenaga, Bu. Ya, lemparannya harus melambung, kata Rahman. Ya, jadi apa yang ditanyakan Ahmad tadi, kenapa kalau melempar saya selalu dekat, gitu ya? Jadi kuncinya, apabila lemparan kita ingin melempar jauh itu, letaknya ada di lecutan tangan. Lecutan tangan saat kita melempar bola. Ya, jadi lecutan tangannya itu harus secepat mungkin, semaksimal mungkin. Ya, seperti itu Ahmad. Ada lagi yang lain? Yang ingin bertanya? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, sekarang Ibu yang mau bertanya. Nah, dari ketiga lemparan, dari ketiga gerak dasar melempar itu, kombinasi gerakan apa saja yang ada dalam gerakan itu? Coba sebutkan siapa yang bisa menjawab. Ada kombinasi gerak apa saja? Apakah lokomotor, non-lokomotor, atau manipulatif? Manipulatif, Ibu. Ya, Rudi menjawab manipulatif. Yang lain? Mengayunkan tangan Ibu. Mengayunkan Manipulatif, tangan. Bu, non-lokomotor. Ya. Sekarang Ibu Manipulatif, Bu, mencoba. manipulatif. Iya, manipulatif. Bisa. Manipulatif, Bu. Ya, beragam sekali jawabannya ya. Nah, dari gerak dasar melempar itu, gerak lokomotornya ada, gerak non lokomotornya juga ada, gerak manipulatifnya juga ada. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi kelompok-kelompok kecil yang tiap kelompoknya itu terdiri dari 5 peserta ya, atau 5 siswa. Ibu sebelumnya kan sudah diumumkan di grup WhatsApp, Ibu sudah membagi kelompoknya. Kelompok 1 siapa saja sudah Ibu buatkan, kelompok 2 siapa saja sama sudah Ibu buatkan grup WA. Nah, sekarang kalian Ibu harapkan untuk melakukan diskusi dengan LKPD-nya seperti ini. LKPD-nya sudah Ibu share di grup WA. Ada tampil? Belum, Bu. Belum ada. Belum tampil. Ini ada kelihatan? Ya Bu. Ya Ibu udah ada. Di grup WA juga sudah Ibu share ya. Nah, di sini kalian diminta untuk
berdiskusi secara kelompok. Kelompoknya yang sudah Ibu bagi ya. Silakan Ibu kasih waktu kalian 5 menit untuk berdiskusi melalui grup WhatsApp di tiap kelompoknya yang sudah Ibu buatkan grupnya. Nah, petunjuknya seperti ini. Di sini kan ada 3 macam gerakan melempar, yaitu gerakan melempar bola mendatar, gerakan melempar bola menyusur tanah, kemudian gerakan melempar bola melambung. Nah, dari ketiga gerakan itu, silahkan kalian analisis mana yang termasuk gerak lokomotornya, mana yang termasuk gerak non-lokomotornya, dan mana yang termasuk gerak manipulatifnya. Silahkan. Kalau misalkan ada yang kurang dipahami, kalian boleh bertanya selama diskusi ke Ibu melalui Zoom ini, melalui Google Meet ini. Dapat dipahami? Ya Bu. Ya, silahkan Ibu kasih waktu 5 menit ya. Ya, Ibu. Ibu boleh bertanya, Iya, boleh silahkan. kalau gerak lokomotor itu yang berpindah tempat ya Ibu? Iya, gerak lokomotor itu berpindah tempat. Oh iya Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, untuk mencari jawabannya, silahkan kalian boleh membuka buku siswa yang telah Ibu bagikan waktu di sekolah, atau juga kalian dapat menggunakan sumber-sumber lain, misalkan dengan browsing ke internet atau dari sumber buku yang lain. Bu, Ya, kalau dari majalah bisa. kalau dari majalah, kalau ada bisa silahkan. Ya Bu, makasih. Sama-sama. Nah, diskusi yang kalian laksanakan ini nantinya akan diperoleh satu kesimpulan kelompok ya. Jadi nanti tiap kelompoknya perwakilan 1 orang untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ya, waktunya sudah habis. Nah, anak-anak, karena waktunya sudah habis, sekarang Ibu meminta 1 perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusi tadi. Kelompok 1, siapa yang mau mewakilinya? Dadan aja Bu, dadan. Ya, Ya, Bu. Dadan. Mau mewakili kelompok 1? Ya boleh Bu. Ya, silahkan. Izin Bu, Ya, untuk gerakan lokomotor pada saat melempar bola, itu pada saat gerakan lokomotornya itu kita mengambil bolanya dulu Bu. Ya. Nah kalau untuk non lokomotornya sesudah melempar Bu, itu ada gerakan non lokomotor di situ. Nah kalau pada saat gerakan manipulatif itu gerakan ketika kita melempar bola. Jadi dalam ini kan mendatar dulu ya Bu. Berarti ketika melempar bolanya, bola dilemparkan, nah di situ itu gerakan manipulatif Bu. iya. Untuk gerakan melambung juga hampir sama Bu, sebetulnya kalau menurut kelompok kami dari kelompok 1 hampir sama seluruhannya gitu Bu. Jadi untuk gerakan lokomotornya itu sebelum kita persiapan melempar atau ya melempar bola, lokomotornya sudah melempar bola. Nah kalau manipulatifnya itu nah ketika kita melempar, karena kalau manipulatif itu kan harus ada bendanya gitu ya Bu ya? Iya, betul. Ya mungkin itu Bu, kelompok 1 karena waktunya yang cukup singkat Bu, Iya. jadi kami juga terbatas. Iya, baik. Terima kasih, Dadan. Ya Ibu. Mungkin kelompok 2 dapat menanggapi dari hasil diskusi kelompok 1. Silahkan. Apa ada yang mau menanggapi dari kelompok 2?
Izin Ibu, Ya, Rudi, silahkan. Tadi yang disampaikan Dadan saat yang lokomotor itu ngambil bolanya di bawah apa jalan gitu. Ya, ya baik. Mungkin Dadan dari kelompok 1 dapat memberikan penjelasan? Tergantung bolanya di mana Bu. Kalau misalkan bolanya deket, udah kita berarti kan nggak jalan. Kalau jauh ya jalan Bu, ngambil. Seperti itu penjelasannya, Rudi. Ya, baik. Nah, untuk sekarang mungkin ada perwakilan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan. saya Bu, boleh Bu? Ya, Yoyo, silahkan. Saya kelompok 2 dari kelompok 2 mewakili untuk gerakan melempar mendatar. Lokomotornya itu melangkah Bu, melangkah. Lokomotornya mengayun, manipulatifnya melempar bola. Kemudian hampir sama Bu yang lainnya. Cuman yang menyusut tanah ada memutar Bu di gerakan non lokomotornya, memutar badan. Iya, baik. Ya, Terima Bu, kasih, terima Yoyo. kasih. Ya. Nah, dari kelompok 1 mungkin ada yang mau menanggapi hasil diskusi dari kelompok 2. Silakan. Ya, kalau tidak ada, di sini Ibu akan meluruskan ya, atau memperkuat jawaban, atau istilahnya ya, menjawab hasil analisis dari kalian, mengevaluasi. Nah, betul sekali. Sebenarnya dari ketiga gerak melempar itu, gerak lokomotornya, non lokomotornya maupun manipulatifnya itu hampir sama ya. Contohnya di gerak lokomotor, yaitu melangkahkan kaki, itu seperti itu, atau berjalan, itu salah satu gerak lokomotornya. Kalau gerak non lokomotornya itu, contohnya menekuk lutut, ya itu. Kemudian mengayun lengan, itu non lokomotor. Kemudian tadi kalau lemparan mendatar, meluruskan lengan, lemparannya lurus kan searah dada, itu juga non lokomotor. Kalau manipulatifnya yaitu melempar bola. Jadi dari ketiga gerak itu, gerak lokomotornya maupun manipulatifnya hampir sama. Ya, terima kasih untuk penampilan kalian ya. Selanjutnya, setelah kalian mempelajari materi melempar ini, kalian tadi telah mengerjakan lembar LKPD. Nah, tadi sudah ini. Kemudian, nah, di sini Ibu akan menjelaskan kembali tentang cara melempar bola mendatar. Nah, melempar bola mendatar itu diawali dengan gerakan memegang bola. Ya, Ibu tadi sudah katakan bahwa bolanya itu bola yang dimodifikasi, dapat berupa dari kertas yang digulung atau bola tenis bekas ataupun bola plastik ya. Nah, kemudian kaki kanan berada di depan. Kalau yang ideal berarti kaki kiri ya, sebaliknya. Kemudian tangan ditarik lurus ke belakang. Lalu dilecupkan ke depan melempar bola. Pandangan mata ke arah sasaran ya. Itu untuk melempar bola mendatar. Kemudian untuk melempar bola melambung sama langkah awal juga dengan memegang bola, kemudian kaki kiri di depan atau yang ideal mungkin sebaliknya. Kemudian ayunan lengan dari belakang kepala ya, kalau untuk melambung dari belakang kepala, kemudian melemparnya melewati atas kepala kalau lemparan melambung. Untuk pandangan mata sama fokus ke sasaran ya. Nah, selanjutnya kalau untuk melempar bola menyusur tanah, tadi langkah awal sama memegang bola, kemudian kaki sedikit ditekuk. Nah, yang membedakannya itu, yaitu ada ayunan lengan. Ayunan lengan untuk melempar bola ke bawah, sehingga bola melaju menyusur tanah. Nah, untuk pandangan mata sama, fokus ke sasaran. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan atau kurang dipahami mengenai materi tentang gerak dasar melempar ini, anak-anak? Izin Ibu bertanya. Ya, silakan Rudi. Itu dari 3 halaman melempar, itu yang paling tepat yang mana Ibu biar sampai ke teman itu dalam presentasi. Nah, yang lain mungkin temannya ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Rudi. Ada? Nah, untuk
Ibu jawab ya, karena karena teman-teman tidak ada yang mau memberikan pendapatnya atau mungkin sama kurang memahaminya, boleh menanyakan seperti Rudi. Ibu menjelaskan tadi yang ditanyakan Rudi itu lemparan dari ketiga lemparan mana yang paling cepat sampai atau apa? Iya, yang cepat sampai ke teman. Ya, yang sampai ke teman. Jadi dari ketiga lemparan ini tergantung sasaran yang akan dikenai, ya. Contohnya, misalkan kalau sasaran yang akan kita kenai jaraknya dekat, kita bisa menggunakan lemparan bola mendatar langsung ke sasaran. Nah, gunanya lemparan bola melambung yaitu untuk mengoper ke teman. Ya, fungsinya itu mengoper ke teman mana yang lebih mendekati sasaran. Ya, jadi fungsinya bola melambung itu untuk mengoper. Kemudian sama untuk bola menyusur tanah juga posisinya sama fungsinya. Salah satunya itu untuk mengoper bola ke teman yang lebih mendekati ke sasaran. Seperti itu, Rudi ya. Ya, terima kasih, Bu. Sama-sama. Mungkin yang lain ada yang masih kurang dipahami? Boleh bertanya, Ibu? Ya, Ahmad, silakan. Waktu di kemarin-kemarin waktu saya bermain kasti, kenapa ya Bu ya tangan saya itu bagian bahunya sakit gitu Bu ketika melempar bola itu, kenapa ya Bu ya? Ya, baik. Mungkin teman yang lain ada yang mau memberikan pendapatnya. Kenapa tangannya sakit, Cina? Mungkin kurang pemanasan, Bu. Tuh, Rahman menjawab kurang pemanasan. Ada lagi yang lain? Salah melempar, Bu. Ya, kenapa Rangga? Salah melempar. Salah melempar. Nah, ada lagi yang lain? Bolanya terlalu keras mungkin, Bu. Bolanya terlalu keras. Ada lagi? Ya, di sini Ibu akan memperjelas ya, kenapa waktu melempar bola tangannya sakit. Ya. Nah, benar yang dikatakan Rahman tadi, salah satunya kurang maksimal dalam melakukan pemanasan ya. Jadi gunanya pemanasan itu kan untuk mempersiapkan kondisi tubuh kita untuk melakukan kegiatan inti ya. Seperti itu salah satu fungsi dari pemanasan itu. Jadi Ibu menyarankan kepada kalian saat melakukan pemanasan itu harus benar-benar dilakukan secara serius, jangan main-main ya. Kadang ada di antara kalian yang suka melakukan pemanasan itu secara main-main. Padahal fungsi pemanasan itu sangat besar sekali. Salah satunya yaitu tadi menghindarinya cedera. Seperti itu ya. Nah, waktunya sudah lebih nih. Oh iya baik Pak. Nah, demikian anak-anak. Selanjutnya Ibu di sini memberikan tugas ya, tugas gerak untuk kalian lakukan di rumah setelah selesai pembelajaran hari ini. Tugas geraknya yaitu silahkan kalian lakukan latihan 3 macam lemparan tadi. Medianya yang sudah tadi Ibu jelaskan, boleh menggunakan bola yang digulung, bola plastik ataupun bola tenis lapangan bekas ya. Nanti hasilnya kalian kirimkan melalui video. Kalau misalkan tidak bisa melalui video, boleh berbentuk foto ataupun lembar LKPD-nya bisa diserahkan ke Ibu ya. Nah, kemudian untuk tugas pengetahuannya nanti Ibu akan kirimkan Google Form di WhatsApp group ya untuk mengetahui pengetahuan kalian setelah mempelajari gerakan melempar ini. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah mengikuti pelaksanaan pembelajaran hari ini. Demikian Ibu akhiri. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa bersama-sama ya. Ya, Bu. Atau kita bisa mengucapkan alhamdulillah. Amin. Demikian pembelajaran hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.